Kali ini kita diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Robert dan Nerissa. Nerissa ini adalah gadis yang ditemukan saat mencari ikan di laut. Robert yang melihatnya pun segera menyelamatkannya dan membawanya ke pinggir laut. Parasnya yang cantik langsung membuat si Robert jatuh cinta sejak menyelamatkannya. Wanita itu langsung dibawa ke tempat kepala desa yang bernama Badong. Badong lekas mengumpulkan semua warga untuk memperkenalkan wanita itu. Ternyata wanita itu lupa ingatan. Semua penduduk sepakat untuk memberinya nama Nerissa. Beberapa minggu pun berlalu, kecantikan dan kebaikan Nerissa pun disukai semua warga termasuk Robert. Karena banyak saingan, Robert memutuskan untuk menikahi Nerissa. Nerissa pun tak menolak karena ia sendiri suka kepada Robert. Sejak saat itu Nerissa dan Robert pun semakin dekat, bahkan tak malu sampai memperlihatkan kemesraan di hadapan para warga. Tak lama ada orang yang sangat iri kepada kebahagiaan mereka. Bahkan ibu-ibu pun selalu tak henti-hentinya membuat berita yang menyudutkan Nerissa. Mereka merasa sejak kehadiran Nerissa pendapatan ikan mereka menjadi berkurang. Mereka menuduh Nerissa adalah putri duyung. Konon cerita orang yang menikahi putri duyung akan membawa bencana bagi penduduk kampung. Gosip itu pun semakin menyebar, bahkan sampai dilaporkan ke kepala desa. Robert pun membuat pembelaan bahwa ibu-ibu itu suka membuat gosip. Mereka hanya iri dengan kecantikan Nerissa. Esok harinya pria bernama Michael datang dari kota untuk mengantarkan beberapa kebutuhan untuk warga desa. Di sini ipar Nerissa yang bernama Lilen pun mengatakan kalau dia sangat suka kepada Michael. Mengetahui itu Nerissa sebagai ipar pun mendukung Lilen. Malam harinya Robert dan kawan-kawan terlihat baru pulang mencari ikan, dan tangkapannya saat ini sangat sedikit. Karena tak ada satupun ikan yang mereka tangkap, teman Robert berkata dan membenarkan bahwa yang digosipkan ibu-ibu itu adalah nyata. Namun Robert menyangkal karena gosip itu tak masuk akal. Para warga lalu berkumpul di gubuk desa-desa untuk membahas permasalahan ini. Badong juga turut hadir untuk memberikan arahan karena dia lebih berpengalaman. Mereka berencana berlayar melebihi zona aman supaya mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini Robert juga ikut menyetujuinya karena dia yakin ikan baru berada jauh dari pesisir. Namun ide tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Badong, karena jika melewati zona aman maka keselamatan para nelayan sangatlah tipis. Robert dan teman-temannya lalu berdiskusi di luar gubuk. Mereka merencanakan berlayar dengan cara diam-diam. Sebelum berangkat berlayar Robert berpamitan kepada Nerissa. Di situ dia juga memberi kalung yang di dalamnya ada foto Robert. Dia berpesan untuk tidak memberikan foto itu kepada siapapun. Malam harinya Robert bersama teman-temannya memutuskan untuk pergi melaut, dan di saat itu cuaca sedang tidak baik-baik saja. Setelah keluar dari zona aman mereka mendapat musibah yang amat besar. Badai besar pun datang dan menerjang perahu mereka sampai karang, dan esok harinya istri Badong yang bernama Segunda datang bersama Lilen untuk memberikan makanan kepada Nerissa. Namun tak berselang waktu lama ibu-ibu itu datang bergerombolan dan berniat menghajarnya, dan ternyata mereka semua adalah keluarga teman-teman Robert yang ikut melaut. Disinilah Nerissa tahu kalau kapal Robert karam karena badai, dan sampai saat ini keberadaan mereka belum diketahui. Dan para nelayan yang ikut mencari hanya menemukan serpihan kapal yang rusak. Mendengar hal tersebut Segunda, Lilen dan Nerissa sangat syok berat dan Nerissa bersedih dengan kejadian ini. Mereka pun mengadakan pertemuan di gubuk desa. Penjaga mengatakan kalau mereka tidak bisa mencari jauh karena keterbatasan alat. Merchant pun protes berat karena suami mereka mungkin masih hidup dan terombang-ambing di laut. Nerissa yang tak puas dengan keputusan penjaga lalu menemui Badong dan meminta meminjamkan kapalnya. Dan ia nekat ingin pergi melaut dan mencari sendirian. Namun jelas Badong menolak karena ia khawatir dengan keselamatan Nerissa. Nerissa langsung pergi ke warung untuk menemui Johnny. Johnny mempunyai banyak kenalan di desa itu. Nerissa lalu diajak menemui nelayan yang bernama Hito. Dia meminta dipinjamkan kapal untuk semalam, tetapi Hito meminta imbalan 1 malam saja. Namun Johnny melarang dan menawarkan dirinya saja. Dan akhirnya Nerissa, Johnny dan Lilen sudah ada di kapal. Rupanya Lilen meminjam kapal dari Michael yang saat ini sudah menjadi pacarnya. Mereka berjam-jam berlayar mencari Robert namun tak juga menemukannya. Parahnya penjaga pantai datang dan malah menangkap mereka.
Pagi harinya mereka menemui petugas penjaga pantai. Nerissa diminta menghadap ketua untuk dimintai keterangan. Sementara Johnny dibawa penjaga lain salah satu penjaga kapal. Nerissa lalu mengatakan niatnya yang ingin mencari Robert di tengah laut. Namun petugas tak mau memberikan pertolongan cuma-cuma. Dia ingin Nerissa membayar dengan tubuhnya. Tentu saja Nerissa di sini langsung menolak karena dia tidak mau mengkhianati suaminya. Tapi setelah berpikir keras karena hanya mereka yang hanya bisa mencari Robert karena punya perlengkapan yang memadai. Kejadian di kantor itu pun langsung menyebar dan para warga yang memang suka bergosip terus menyebarluaskan berita tersebut untuk memojokkan Nerissa. Akibatnya Nerissa, Lilen dan Johnny semakin dibenci oleh para penduduk. Lilen yang sedih langsung menemui Michael. Tiba-tiba Robert ditemukan oleh petugas penjaga pantai dan semua orang senang termasuk Nerissa yang langsung memeluk suaminya itu. Namun sayangnya teman Robert yang lain tidak selamat. Mereka gugur dalam insiden kapal karam tersebut. Malam harinya Robert kembali memasangkan kalung untuk Nerissa. Lalu mereka melepaskan rindu dan terjadilah adu mekanik. Scene beralih kepada Lilen yang kembali menemui Michael. Dan sementara itu Johnny malah baku hantam dengan mercek. Dia tak terima dengan gosipan yang tak ada kebenarannya. Beruntungnya Lilen segera memisahkan mereka sebelum kegaduhan semakin menjadi parah. Lalu Lilen dan Michael pun duduk di tepi pantai. Di sini Lilen pun bilang kalau dia sangat ingin pergi ke kota. Mendengar hal itu Michael pun berjanji kalau dia akan menikahi Lilen dan akan membuatnya hidup damai di kota. Di sini lain kebahagiaan Nerissa dan Robert pun terusik kembali. Badong memberitahu kalau Nerissa sempat pergi ke tempat penjaga untuk meminta bantuan agar bisa menemukan Robert. Gosip yang beredar juga menyebutkan kalau Nerissa sudah pernah adu mekanik dengan ketua penjaga. Robert yang marah lalu menanyai Nerissa. Di sini Nerissa tak bisa berbohong dan berkata jujur kepada suaminya. Robert langsung marah dan mengutuk perbuatan Nerissa yang telah memberi kenikmatan kepada ketua. Sejak kejadian tersebut Robert menjadi orang yang suka minum minuman. Sifatnya berubah drastis seolah tak peduli. Nerissa mencoba bersabar dan terus membujuk Robert. Namun Robert terus kasar dan menyakiti hati Nerissa. Sampai di saat suatu malam terlihat Robert dan teman-temannya sedang ambruk di depan rumahnya. Dan saat Robert sudah mabok parah ketiga temannya mengendap-endap masuk ke kamar Nerissa. Mereka pun menggarap sawahnya secara bergantian. Nerissa berteriak sekencang mungkin namun Robert tak peduli dan malah menjauh pergi dari rumahnya. Karena sudah lemas ketiga orang tersebut langsung tertidur. Nerissa yang dendam pun langsung menghabisi mereka satu persatu. Nerissa juga kesini untuk menemui Robert. Nerissa juga langsung menghabisi suaminya. Film pun selesai.